This is Solon, who bears a terrible curse. You're safe here. I will take whatever is inside you and destroy it. Cuplikan yang baru aja kalian saksikan tadi adalah bagian dari series yang akan kita recap hari ini yang berjudul Secret Level. Secret Level adalah serial antologi animasi yang menampilkan cerita asli yang berlatar dari beberapa video game dan juga franchise yang paling digemari di dunia, kayak Armored Core, Crossfire, Dungeons and Dragons, New World Aeternum, Pac-Man, Shifu, Unreal Tournament, dan juga Warhammer. Untuk season yang pertama sendiri, terdiri dari 15 episode yang di setiap episodenya itu memiliki cerita yang berbeda-beda. Series ini sendiri ternyata juga dibuat oleh para kreator yang juga membuat series Love, Death, and Robot, yang dulu juga pernah kita recap sebagian besar episodenya. Nah, di video kali ini, kita akan nge-recap episode yang pertama dari series Secret Level yang berjudul Dungeons and Dragons. So, kalau gitu, langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode yang pertama ini dibuka dengan seorang pemuda yang bernama Solon yang dibawa dan dikurung oleh suatu sekte yang bernama Sekte Pemuja Naga. Solon sendiri rupanya sudah sejak lama terkena semacam kutukan yang membuatnya sering mendengarkan bisikan dan juga membuat Solon seringkali melakukan berbagai tindakan aneh. Di kondisi ini, Solon yang ketakutan tiba-tiba dikejutkan oleh keributan yang terjadi di luar kurungannya. Solon diselamatkan oleh 4 sosok yang rupanya mereka-mereka ini nggak menyangka kalau si Solon telah terkena semacam kutukan. Mereka bernama Mora dan juga 3 orang penyihir, yaitu Telly, Luzum, dan Ahokal. Nah, ketika tersadar, mereka akhirnya tahu bahwa sepertinya Solon terkena kutukan yang mengerikan. Makanya itu, Mora lalu menjelaskan bahwa tujuan mereka selanjutnya adalah untuk menyembuhkan Solon dengan membawanya bertemu dengan seekor naga yang bernama Oriel. Namun di sini Telly nggak sependapat, di mana dia mencurigai kalau si Solon adalah bagian dari sekte naga. Hal itu dikarenakan tato yang ada di tubuhnya Solon terlihat sangat mencurigakan. Luzum yang mendengar perkataan Telly lalu mengungkapkan bahwa tato yang ada di tubuhnya si Solon merupakan tato yang menandakan kalau seseorang itu akan dikorbankan. Dan kemungkinan Solon tadinya akan dikorbankan kepada dewanya para sekte pemuja naga yang bernama Tiamat. Di momen ini, Solon lagi-lagi mendengar bisikan yang secara tiba-tiba membuatnya kehilangan kendali, dan bahkan tanpa sengaja, dia malah menusuk Mora menggunakan pisau miliknya. Untungnya, Mora baik-baik aja, dan dia juga mencegah teman-temannya yang berusaha menyerang Solon. Dari sana, Mora lalu mengajak Solon untuk berbicara di luar. Mora tahu bahwa Solon gak benar-benar ingin menyerangnya. Dia yakin kalau kutukan yang ada di tubuhnya itu adalah penyebabnya. Di sini Mora juga menceritakan tentang dirinya. Jadi Mora ini merupakan seorang kesatria yang disebut sebagai Paladin yang telah melalui banyak pertempuran. Atau dengan kata lain, Mora ini dulunya adalah seorang kesatria yang barbar. Sampai kemudian sesuatu hal membuatnya berubah. Mora ingin menghapus semua kesalahannya di masa lalu. Dan meskipun gak mudah, tapi dia yakin kalau suatu hari nanti dia bisa menebusnya. Mora kemudian memberikan semacam hadiah kepada Solon dan mengatakan supaya menjaganya sampai nanti mereka bertemu dengan Oriel. Nah, gak lama setelahnya, Ahokal yang lagi berjaga tiba-tiba memperingatkan bahwa orang-orang dari Sekte Naga ternyata telah menemukan mereka. Gak pakai lama, Mora dan yang lainnya lalu pergi secepat mungkin menuju ke kuil tempat di mana Oriel berada. Begitu sampai, Telly langsung menggunakan mantra untuk membuka pintu gerbang, sementara yang lainnya berusaha menahan serangan para Sekte Naga yang datang bersama dengan pemimpin mereka.
Solon yang terluka akibat melindungi Telly kemudian dibawa masuk ke dalam kuil oleh Mora. Sedangkan Telly, Ahokal, dan juga Luzum akan menahan para sekte naga di luar. Nah, ketika masuk ke dalam kuil, Mora dan juga Solon bertemu dengan sosok naga yang bernama Auriel. Di sini, Mora lalu meminta Auriel supaya mau menghilangkan kutukan yang ada di tubuhnya Solon, yang kemudian dijawab dan diterima oleh sang naga. Naga Auriel ini juga mengatakan bahwa Solon sekarang sudah berada di tempat yang aman. Jadi, nggak ada yang perlu lagi ditakutkan oleh Solon. Meskipun sebenarnya Solon sudah memberitahu kalau makhluk yang ada di pikirannya ternyata tidak menyukai sosok dari Auriel. Dari sana, Auriel lalu memulai proses penyerapan kutukan yang ada di tubuh Solon, sehingga nantinya dia bisa menghancurkan kutukan itu untuk selamanya. Sayangnya, begitu Auriel berhasil menyerap semua kutukan itu, segalanya berubah menjadi kacau. Pada saat sang naga Auriel menjadi tercengang ketika dia merasakan betapa kuatnya entitas yang telah diserapnya, yang mengakibatkan Auriel harus menahan rasa sakit dan tanpa diduga, Of dragon. Tiamat. Auriel sekarang sudah berubah. Dari yang tadi menjadi sosok naga emas, kini menjelma menjadi sosok naga berkepala 5 yang bernama Tiamat. Dari sana, Tiamat lalu mencoba menghabisi para pahlawan ini. Namun tanpa diduga, Solon berhasil mengaktifkan kekuatan supranaturalnya, di mana ternyata diketahui kalau Solon ini sebenarnya adalah seorang pendeta yang sudah sejak lama bertarung melawan dan juga mengalahkan Tiamat. Tapi entah bagaimana ceritanya, pada akhirnya Solon harus terkena mantra dan juga kutukan yang membuatnya terjerat bersama dengan Tiamat. Nah, di momen ini, Solon meminta kepada Mora dan yang lainnya supaya menyerahkan sosok Tiamat kepada dirinya. Mendengar hal itu, mereka rupanya menolak untuk meninggalkan Solon sendirian, di mana kemudian mereka lalu bersatu demi melawan sang naga. Dan episode yang pertama tamat sampai di sini. Untuk episode yang kedua dan selanjutnya, ceritanya nanti beda lagi. Belum lagi visualnya juga beda, karena nggak semuanya pakai konsep animasi seperti ini. Nah, sampai video ini dibuat, kalau nggak salah season 2-nya itu baru aja dirilis. Jadi untuk recap selanjutnya, kayaknya gue bakal ngerangkum 2 atau 3 episode, tergantung isi dari ceritanya. So, kalau gitu sekian dulu untuk recap kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Ciao!